Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan project dari Berkahmart, yang mana yang pertama kali saya ingin jelaskan yaitu penggunaan bottom navigasi. Jadi yang pertama, cara pembuatannya itu pada folder res kita bikin package baru, new directory atau Android Resource Directory yang bernama menu. Nah, di dalam menu ini kita tambahkan resource XML yang baru yang bernama bottom nav menu. Jadi di dalam ini kita bikin 4 item, karena di project saya kebutuhannya ada 4, yaitu beranda, transaksi, barang. Di sini berisi kategori barang, dan di sini input transaksi barang keluar barang masuk, dan di sini pengaturan. Jadi di sini kita menggunakan icon nih seperti ini, dan juga transaksi. Jadi kita set juga ID-nya adalah beranda. Nah, dari bottom nav menu ini kita akan panggil ke dalam dashboard di sini. Jadi bottom tadi kita panggil menggunakan bottom navigasi, lalu menu ini tadi yang tadi kita bikin kita panggil di sini. Nah, dan juga saya sudah bikin logika kalau ditekan dia akan berubah warna. Nah, di sini saya menggunakan color primary dari project ini di sini. Saat sudah kita set, masukkan bottom navigasinya ke dalam dashboard. Jadi di sini juga kita tambahkan frame layout, yang mana frame layout ini berguna untuk penggunaan fragmen-fragmen. Nah, di sini saya ada 4, yaitu beranda, transaksi, barang, dan pengaturan. Yang artinya saya sudah mempunyai 4 fragmen untuk menampilkan 4 item ini. Yang pertama di sini coba kita ke beranda, ini transaksi, ini barang, ini pengaturan. Jadi keempat ini sudah berhasil kita gunakan bottom navigasinya. Baiklah, di sini kita akan mencoba membuat dan menampilkan penggunaan dari grid layout. Grid layout tuh yang mana sih? Nah, yang ini grid layoutnya. Nah, itu jadi ini seperti menu juga tapi di beranda. Nah, yang pertama kita bikin dulu XML yang baru di dalam layout. Ini desain untuk gridnya itu sendiri sudah kita bikin tampilannya di sini. Nah, ini kolomnya ada 3, kita bisa set jadi 2, jadi 1, tapi di sini kita pakai 3 aja. Nah, untuk memanggil menu grid ini ke dalam fragmen beranda, kita lihat dulu di fragmennya beranda XML. Nah, untuk menambahkan grid ini, disinilah penggunaan dari include di sini. Kalau misalnya kita hapus, dia menghilang karena XML yang tadi itu include, artinya dia termasuk di dalam fragmennya beranda seperti ini. Jadi seperti ini penggunaan grid layoutnya. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari auto slider. Auto slider itu seperti ini, carousel, bisa dibilang carousel. Misalnya kalau digunakan di aplikasi seperti BSI, MyTelkomsel, nah itu seperti iklan yang nge-slide setiap 3 detik. Jadi penggunaan auto slider ini berada di dalam package-nya beranda juga. Nah, jadi untuk menampilkan gambarnya kita juga perlu namanya layout yang bernama slide item. Jadi di sini kita cuman menambahkan image view saja, yang mana scale type-nya itu fit center di tengah, width sama height-nya match parent saja. Nah, sama seperti grid layout yang tadi, kita include juga, bukan kita include tapi kita pakai view pager.
auto slider ini, dan juga kita sudah bikin card view untuk auto slidernya tadi. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari news horizontal model, maksudnya news horizontal yang ini. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu pertama adalah bikin modelnya dulu, yang mana berisi nama, menu nama, news 1, news 2 itu namanya dan juga gambarnya. Nah, berikutnya kita tambahkan kelas baru yang bernama Beranda News Horizontal Adapter. Ya, adapternya. Nah, di situ kita menambahkan juga view holder, yang mana di sini akan menghold dari image dan title. Untuk horizontal news tadi, kita juga menambahkan XML-nya atau tampilan untuk menampilkan horizontalnya, yang mana itu ada image, ID, image-nya itu berisi ID dan juga teksnya berisi ID. Nah, lalu kita tambahkan di fragmennya beranda recycler view, yang mana juga mengambil beranda news item horizontal yang barusan ini ke dalam fragmennya beranda. Jadi kalau misalnya kita hapus yang ini, dia gak akan tampil. Nah, seperti itu. Oke, dari semua yang tadi itu yang sudah kita tambahkan ke fragmen beranda, kita lakukan penggunaan logika, yang mana yang pertama itu grid layoutnya kita panggil dulu. Kita gunakan function baru bernama setup grid menu. Jadi nanti kita tinggal panggil saja menggunakan ini di atas, yang berisi ID dari kartu-kartu ini, menu-menu grid-grid ini ke dalam functionnya, dan juga set on click listenernya kita bikin toast untuk sementara, yang mana kalau diklik dia akan muncul tulisan card menu 1 terpencet seperti ini. Dia akan muncul di sini sampai card menu 6. Nah, berikutnya untuk news horizontalnya kita juga bikin function baru yang berisi, kita panggil dulu ya recycler view yang tadi, yang ini ID-nya yang berisi list gambar. Kita menggunakan di sini unsplash untuk gambarnya. Kita di sini panggil linknya saja. Terus adapter tadi kita set juga ke beranda fragment ini, yang mana dari news horizontal recycler view-nya kita set juga adapternya dan juga layout manager berbentuk horizontal seperti ini. Ini grid, layout gridnya, dan ini auto slidernya. Baiklah, segini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.